Luar biasa ya. Jadi sebenarnya ini bicara masalah tentang orang yang kelelahan bekerja. Kadang-kadang kita nih kalau misalnya di kantor nih mungkin yang di rumah juga merasakan ya. Suka pengen buru-buru nih biar selesai, kejar deadline, harus begadang ya kan. Harus lembur dan segala macam. Sampai akhirnya besok pada saat kita harusnya ngantor duduk di depan meja, itu ketiduran di meja. Nah setiap orang kerja itu nggak ada yang mulus, pasti ada yang melakukan kesalahan. Nah ini kan adalah kesalahan yang bisa dibilang tanpa disengaja pada saat jam kerja. Nah itu pertanyaannya, termasuk makan gaji buta atau tidak? Ini karena kita kelelahan nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Seandainya kita ngomong sama orang juga nggak bisa menyimak dengan baik. Ini penjelasannya guru kita Abu Fida, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tadi memang kalau kita lihat videonya kasihan banget ya. Kasihan banget, Kasihan lelah banget, banget. lelah sekali kayaknya. Nah yang jadi pertanyaan tadi pasti ini kira-kira kalau misalnya tidur seperti itu apakah kemudian dikatakan magabut begitu betul. ya. Dan kalau seperti itu kan pasti semua apa yang dikerjakan oleh manusia itu kan pasti akan dimintai pertanggungjawaban pastinya. 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 Ini Nanti pertanggungjawaban sama Allah. iya, pertanggungjawabannya bagaimana? Doang ya, gitu betul, betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kita jangan terlalu mudah untuk menghukumi dulu tentang suatu hal yang kita lihat tanpa tabayyun, kan begitu ya. Kita perlu tahu dulu yang namanya bekerja, kalau seandainya pekerjaan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, ini menandakan bahwa dia sudah paham bahwa kerja ini adalah bagian dari ibadah tentunya. Ya. Kalau misalnya orang paham bahwa bekerja itu adalah perintah Allah dan kelak akan Allah mintai pertanggungjawaban. Sebagaimana Allah perintahkan setelah kita sholat, ya sholat subuh, bertebaranlah kalian di muka bumi ini, carilah rizki. Itu kan adalah perintah-perintah untuk kita kemudian bekerja itu, untuk mencari rizki. Apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram itu nanti tergantung dari kita, tergantung dari kita. Nah pada saat kemudian kita sedang mengerjakan sesuatu atau kita sudah kontrak, kita tanda tangan tentang pekerjaan kita. Dan di dalam klausa-klausa kontrak itu tentunya kita tidak pernah mendapatkan ada kontrak kerja yang mana membolehkan seorang yang dikontrak itu tidur dalam pekerjaannya. Memang nggak ada itu. Nggak pernah ada tulisannya. Nggak pernah. Betul. Mungkin kalau dia memang sampel untuk obat tidur bisa jadi. Iya, ya, bisa jadi. Habis minum obat tidur ketiduran. Iya, kalau nggak tidur mana berarti obatnya nggak bagus kan begitu ya. Bener. Nah, pada saat kita lihat tadi kan nggak mungkin yang namanya di tempat kain tadi orang-orang terus kemudian santai malah tidur-tiduran. Tapi tentunya kita juga tidak boleh langsung menghukumi seperti itu. Karena apa? Yang namanya tidur itu memang sudah sunatullah kok. Yang namanya tidur itu bahkan Allah jelaskan bahwa apa? Wa ja'alna naumakum subata kata Allah. Yang namanya tidur itu kami jadikan tidur sebagai apa? Kata Allah sebagai sarana kalian beristirahat. Ada orang-orang tentunya begini. Apakah seandainya kalau kita tidak sholat subuh sekali gara-gara ketiduran. Atau 2 kali gara-gara ketiduran karena capek. Apakah terus kita dihukumi dengan hukum bahwa kita itu orang yang tidak taat seluruhnya? Kan tidak tentunya. Dilihat dulu kenapa dia. Pada saat kita ketiduran saja ya dan kemudian kita bangun melaksanakan sholat. Allah masih kemudian memaafkan. Asalkan setelah bangun yang dilakukan langsung sholat. Bukan periksa-periksa handphone ya. Pada saat ini sama, kita lihat dulu dia tidur gara-gara apa. Jangan-jangan dia udah begadang semalaman itu. Betul. Lembur. Yang lain pulang dia kerja sendiri. Dia kerja sendiri. Husnuzon saja dulu ya. Walaupun hampir mustahil begitu kan. Tapi kan husnuzon dulu. Pada saat kemudian dia tertidur seperti ini maka tanya dulu nanti. Setelah dia bangun kenapa tertidurnya. Kalau memang dia mengemukakan penjelasan yang logis dan bisa kita terima dengan akal, toh tentunya walaupun ternyata dia tidak mengatakan apa yang seperti yang dia katakan, atau dia ternyata pada kenyataannya tidak seperti yang dia katakan, maka dia akan bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Iya, ini jadi Tanggung jawab pastinya. bicara masalah tentang siapa yang tahu ini salah atau benar, sebenarnya orang sendiri itu tahu gitu ya. Tahu. Tahu dong. Tahu. Karena kan dia yang punya alasan kenapa dia bisa sampai ketiduran gitu ya. Betul. Dan pada saat seseorang memahami mengenai hakikat bekerja adalah ibadah, Betul. ya, maka dia pun akan melakukannya sebagai tanda bahwa dia ini beriman kepada Allah. Betul. Intinya semuanya ada pertanggungjawaban ya. Bicara Iya. masalah ini mah gabut atau enggak, ini sebenarnya orang sendiri ini tahu gitu loh. Karena kalau misalnya dia kerja, insya Allah itu nggak jadi magabut. Tapi kalau dia begadang main game, tiba-tiba siangnya nggak Ya. ngorok, Betul. Apalagi itu baru kerjanya namanya magabut. beresiko nyawa Betul. orang. Betul. Dia bawa Betul. mobil terus dia mengantuk. Betul. Billah. Betul. Ini kita lanjut lagi nih ya. Buat Ustadz Abu Fida nih. Ada Oh, saya berita lagi. viral banget nih ya. Masya Ada Allah. orang yang rela banget ya sampai memasukkan kematiannya demi tetap mendapatkan gajinya. Dan parahnya lagi nih, Astagfirullah. parahnya lagi. 8 tahun kemudian baru ketahuan ini pemalsuan. Subhanallah. 8 tahun. Iya, nah sekarang pertanyaannya nih, gimana tuh kalau misalnya kita bicara masalah tentang uang yang dia dapatkan, apakah yang dimakan anaknya, istrinya itu makanan haram? Karena hasil dari makan gaji buta, karena pemalsuan kematian kan? Tuh orang nggak takut kena azab emangnya? Hah? Emang bisa kena azab? Subhanallah. Mau tahu? Mau. Azab apa? Apaan Dan tuh? bagaimana itu hasilnya? Apaan tuh? Nanti mendingan setelah yang satu ini. Oh, karena biar panjang. bisa full. Oh iya benar. panjang, ya kan? Ini yang di rumah bikin penasaran ini di rumah nih. Iya. Apaan jawabannya nih? Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi Insyaallah. pembahasan kita bersama guru-guru kita ini di studio. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Subhanallah, walhamdulillah.